Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Eh, saya harap kalian dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Eh, perkenalkan, nama saya Putika. Eh, di sini saya akan membawakan materi MPLS, yaitu cara belajar efektif. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya mau mengucapkan selamat bergabung di kampus kita, yaitu kampus SMP Muhammadiyah 9 Semarang, yang nantinya kalian akan menempuh pendidikan, yang mana kalian juga akan belajar tentang ilmu pengetahuan, belajar tentang agama, terutama insya Allah nanti akan menjadikan kalian pribadi yang berakhlak lebih baik lagi. Nah, anak-anak, untuk materi MPLS cara belajar efektif, di sini kalian pasti sudah tahu bagaimana cara kalian untuk bisa belajar lebih efektif. Nah, di sini mungkin Butika akan menambahkan saja yang sudah kalian, kalau kalian sudah aktif dalam belajar, sudah punya strategi untuk belajar, tinggal dilanjutkan saja. Mungkin nanti kalau ada yang kalian kurang atau apa namanya perlu diperbaiki lagi, ya ini adalah waktunya untuk kalian nanti memperbaiki belajar kalian. Nah, sebelumnya apa sih belajar yang efektif itu? Nah, ada yang tahu nggak? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, jadi kalau kalian nanti bisa menerapkan cara belajar efektif, tentunya nanti kalian tidak akan ada kesulitan dalam belajar. Nah, kalian tahu nggak apa namanya? Mungkin kalian sudah paham lah tips-tips belajar. Di sini Butika hanya akan menambahkan berikut adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Ada banyak sih, ada 30. Tapi mungkin kalau 30 itu sudah kalian pernah lakukan, itu tidak akan menjadi sesuatu hal yang wah kok banyak sekali ya 30. Nah, enggak. Ini adalah sesuatu hal yang enggak menakutkan kalau kalian sudah biasa menjalankan belajar secara efektif. Yang pertama itu adalah belajar kelompok yang bisa mendukung kamu. Nah, jadi dengan belajar kelompok, kalian nanti bisa saling tanya dengan temennya, ada kesulitan apa, misalkan, kok ini aku nggak tahu ya, kamu tahu nggak? Nah, itu kalian bisa disaringkan dengan temennya. Terus, yang kedua itu adalah rajin membuat catatan intisari. Nah, biasanya kan materi pelajaran itu banyak sekali. Nah, biar kalian tidak bingung, kalian bisa mencatat di buku kalian atau di buku saku atau buku pegangan kalian yang bisa kalian catat inti-inti dari materi tersebut yang paling penting saja. Jadi ketika nanti kok kalian pas belajar lupa, kalian bisa tinggal mencatat. Jadi tidak kesulitan untuk mencari materinya itu lagi. Untuk tips yang ketiga yaitu membuat perencanaan baik. Nah, di sini untuk belajar efektif kalian juga bisa memplanning dari jauh-jauh hari, misalkan oh ya aku hari ini ada jadwal apa-apa-apa. Nah, di situ kalian apa namanya memplanningkan, merencanakan belajarnya. Oh, aku hari ini mau belajar matematika. Oh, hari ini aku mau belajar IPA. Oh, hari ini aku mau belajar bahasa Inggris. Nah, itu bisa kalian rencanakan jadwalnya dengan baik. Terus untuk tips yang keempat yaitu adalah disiplin dalam belajar. Nah, ini yang paling penting.
Untuk belajar itu memang membutuhkan kedisiplinan. Kalau tidak disiplin itu nanti jadinya juga mungkin akan apa namanya, rasa malas atau bagaimana itu pasti ada. Nah, di situ adalah disiplin untuk belajar itu adalah sangat penting. Yang kelima itu adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Nah, kalau kalian misalkan pas pembelajaran itu jangan malu untuk bertanya. Misalkan kalian nggak paham, tanya aja nggak apa-apa. Namanya kita belajar kan harus harus berani bertanya juga dan ditanya. Misalkan kalian eh, apa namanya, misalkan kalian sudah paham terus temennya juga belum paham, nah ketika temennya itu bertanya ke kalian, kalian juga harus aktif menjawab kayak gitu. Terus tips yang ke berapa tadi? Tadi sudah yang kelima ya. Nah, sekarang yang keenam. Yang keenam itu adalah belajar dengan serius. Nah, belajar itu dengan serius, tidak yang dengan disambi bercanda dengan temennya. Seriusnya tidak harus dengan yang wajah apa namanya tegang atau gimana, tidak. Maksudnya belajar dengan serius di sini maksudnya adalah dengan sungguh-sungguh, tidak dengan bercanda. Untuk tips yang ketujuh yaitu hindari belajar berlebih. Nah, biasanya kalau belajar berlebih di sini, biasanya kalian kan sistem kebut ya. Sistem kebut di sini adalah misalkan besok ada tes bahasa Inggris, lah kalian baru belajar malamnya. Padahal kan materinya yang harus dipelajari kan banyak. Jadinya apa namanya? Kalian juga belajarnya bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Misalkan tesnya apa namanya, besok tesnya ada 3, ada matematika, IPS, bahasa Indonesia, lah kamu malam-malam belajar ketiga-tiganya itu kan tidak mungkin, nanti ilmunya tidak akan masuk. Jadinya kalian harus timing, harus apa belajarnya harus apa namanya, itu tadi, harus merencanakan kapan aku harus belajar ini. Nah begitu. Terus tips yang kedelapan yaitu jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Nah, ini sangat penting karena kejujuran itu adalah sangat-sangat penting. Lebih baik kamu nilaimu jelek tapi kamu jujur daripada kamu nilainya baik, kamu tidak paham. Nah, ini kan jadi sesuatu hal yang tidak baik. Jadinya semaksimalnya apapun yang kamu lakukan itu, entah itu ulangan, entah itu ujian, itu sebaiknya kalian jujur, kalian kerjakan sendiri. Untuk tips yang ke-9 yaitu jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabnya. Maksudnya di sini kalian berusaha menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Kalau kalian sudah bisa memimpin dirimu sendiri, tentunya nanti kalian juga tidak akan mudah tergoyah oleh suara-suara mungkin dari temannya yang mengajak ke arah yang tidak baik atau bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk yang ke-10, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Nah, di sini ketika kalian di apa namanya, diajar atau diberi ilmu oleh Bapak Ibu guru, di sini kalian berusaha mendengarkan dengan apa namanya, yang serius, dalam artian dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan semangat lah, biar nanti ilmunya juga masuk ke dalam pikiran kita. Nah, untuk yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Sama ya, seperti yang di poin nomor 5 tadi, kalian tidak boleh malu untuk bertanya ketika kalian tidak paham. Yang ke-12, yang paling penting lagi yaitu mengerjakan PR. Nah, biasanya kan kalian males toh, seringnya males. PR-nya kok banyak sekali. Nah, padahal di sini adalah kerjaan PR itu apa namanya? Di situ adalah membuktikan kalian itu paham nggak dengan materi yang sudah diajarkan. PR itu adalah salah satu alat atau fungsi untuk mengolah kemampuan kalian. Ketika kalian dikasih suatu pertanyaan, entah itu masalah atau itu apa, nah kalian di situ diminta untuk menjawab. Jadi kalau ada PR,
Jangan tunda untuk mengerjakan, jangan malas untuk mengerjakan. Kalau ditunda nanti PR-nya lama-lama menumpuk. Apalagi, maaf, apalagi ini kan juga belajarnya juga dari rumah. Terus apalagi tidak bisa langsung ketemu sama bapak ibu guru. Jadinya kaliannya nanti yang aktif, misalkan nggak paham, WA saja atau telepon saja sama bapak ibu guru yang bersangkutan. Misalkan tidak paham dengan PR-nya, maksudnya tidak pahamnya itu dengan maksud pertanyaan atau bagaimana ya, tidak yang meminta jawaban. Untuk yang tips yang ke-13, yaitu selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Nah, jangan males kalian, misalkan sudah dikasih materi ini. Nah, itu nanti pas kamu ada waktu luang, jangan males untuk mempelajarinya lagi, atau mungkin kalian bisa membaca-baca ulang catatan atau buku yang materi yang sudah diajarkan. Untuk tips yang ke-14, yaitu cukup istirahat, cukup makan, dan cukup bermain. Nah, ini sangat penting. Kalian jadi harus cukup istirahat. Ketika sudah capek, ya harus istirahat, biar badannya juga sehat. Cukup makan. Nah, makan di sini biasanya kadang orang lupa kalau sudah sudah keasikan dengan mungkin bermain, mungkin belajar. Kadang orang juga bisa lupa dengan makan. Nah, di sini jangan sampai kalian lupa makan. Nah, di sini yang paling biasanya tidak bisa mengontrol itu adalah bermain. Nah, jadi bermain di sini kalian juga harus punya waktu, tidak terus-terusan setiap hari kalian main. Eh, Tanamkanlah di dalam diri kalian itu ada setiap harinya itu harus ada ilmu yang masuk di dalam diri kita. Tidak hanya yang dipikirkan cuma main melulu, ya. Bolehlah main, tapi juga harus tahu waktu biar kalian tidak menjadi orang yang merugi. Untuk tips yang 15, yaitu banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Nah, mungkin ada beberapa anak itu yang mungkin kurang kurang suka atau kurang sreg dengan salah satu pelajaran atau mungkin beberapa pelajaran. Nah, padahal di sini kan pelajaran itu otomatis kan kalian harus mendapatkan semua. Jadi tidak bisa kalian menghindari pelajaran yang tidak disuka, itu tidak mungkin. Nah, salah satunya biar kalian merasa suka yaitu harus berlatih menyukai apapun itu pelajarannya. Kalian harus berlatih menyukai. Kalau kalian sudah senang dulu, nanti insya Allah juga pelajaran akan mudah untuk kalian serap, akan mudah kalian untuk mengikutinya. Yang penting satu itu dulu, kalian harus suka. Sebenarnya suka nggak suka kan kalian juga harus mengikuti toh, daripada kalian nggak bisa kan lebih lebih baik kalian mencintai dulu pelajarannya, mencintai gurunya, jadi nanti ilmunya juga akan lebih mudah masuk ke pikiran kita. Untuk nomor tips 16, yaitu ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu suka. Nah, di sini juga sangat penting karena mungkin kalian juga punya bakat tersendiri ya. Misalkan ada mungkin yang suka tapak suci, silat-silat lah, nanti kalian bisa masuk ke ekstra tapak suci. Atau mungkin ada yang lebih suka, Bu, saya kok suka itu ya, baca Quran atau hafalan. Nah, itu nanti kalian bisa lebih mendalami ke BTQ-nya. Kemudian atau Bu, saya kok suka menyanyi ya. Lah, nanti bisa lebih ke ke seni budayanya. Tapi kalau seni budaya BTQ itu kan masuknya juga, kalau BTQ bisa masuk ke ekstra, tapi kalau kayak menyanyi itu kan lebih ke mapel seni budaya. Kalau yang suka drum band, insya Allah nanti juga akan ada ekstrakurikuler drum band. Jadi yang punya bakat seni musik atau itu bisa kalian mengikuti.
Kemudian untuk tips yang 17 yaitu cari seorang pembimbing yang baik. Nah, di sini sangat penting untuk pembimbing belajar. Mungkin kalian mempercayakan. Nah, di sini di SMP alhamdulillah kita punya guru pembimbing yaitu guru BK yang sangat ramah, yang sangat terbuka dengan semua murid. Jadi misalkan kalian kok mau curhat atau kalian mau punya minta pendapat atau bagaimana, mungkin bisa kalian curahkan ke yang pertama. Mungkin kalau kalian bisa ke wali kelas, bisa ke wali kelas dulu, karena kan memang yang bertanggung jawab dengan kalian di sekolahan yang pertama itu adalah wali kelas. Kalau memang kalian nyaman sama guru BK, bisa dengan guru BK-nya. Kalau nyaman dengan bapak ibu guru, misalkan Pak A, Pak B, atau Bu A, Bu B, apa nanti kita juga akan berusaha memberikan solusi kalau kalian memang butuh pembimbingan. Untuk tips yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Nah, seperti yang poin tadi ya, nomor berapa tadi, hampir sama dengan yang tips yang ke-18, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian, sama aja. Jadi tidak, kalau semaksimalnya bisa dikerjakan sendiri, kenapa tidak ya, kan kita juga tahu kemampuan kita. Terus untuk tips yang ke-19 yaitu niat dengan sungguh-sungguh. Nah, apapun itu, entah itu belajar atau melakukan sesuatu, kalau kalian niatkan dengan sungguh-sungguh, pasti akan tercapai. Tercapai yaitu tadi niatnya apa, tapi kalau niatnya jelek ya mungkin juga tidak akan tercapai. Kalau kemudian untuk tips nomor 20 yaitu lokasi dan situasi yang kondusif. Nah, untuk belajar lokasinya juga bisa ditentukan sih, dalam artian kalian bisa mencari tempat yang nyaman, lokasi yang nyaman untuk belajar, sehingga kalian juga bisa menikmati tempatnya, kemudian juga bisa menyerap ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Kemudian untuk tips yang 21 yaitu hindari sikap tidak jujur. Nah, hampir sama tadi seperti poin 8 sama poin yang eh, 18, hampir sama. Kemudian tips yang nomor 22 yaitu metode imitasi. Metode imitasi di sini adalah kayak meniru. Misalkan cara meniru belajar. Kalian biasanya lihat temennya, oh temanku kok belajarnya kayak ngono yo, kayak kok enak banget. Nah, itu kalian bisa tiru. Mungkin kalian juga bisa nyaman belajar seperti itu. Atau metode belajar yang diajarkan Bapak Ibu guru. Oh, Bapak Ibu guru itu kalau menjelaskan itu kok enak ya. Atau Bapak Ibu guru kalau misal contohnya lah matematika, kok misalkan menggunakan rumus itu rumus sederhana kok lebih murah. Nah, itu kalian bisa menggunakan, yaitu metode imitasi seperti itu. Kemudian untuk poin 23 yaitu trial dan error. Nah, namanya belajar itu harus mencoba, nggak apa-apa. Namanya kadang gagal, terus kadang langsung berhasil, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Jadi namanya belajar itu harus mencoba, berani mencoba, tidak usah takut dengan salah. Untuk tips 24 yaitu conditioning. Nah, conditioning ini adalah mengkondisikan bisa waktu, bisa tempatnya. Jadi kalian nanti bisa memplanning kapan waktu belajar yang nyaman buat kalian, di mana tempat yang nyaman belajar buat kalian. Untuk tips 25 yaitu metode berpikir. Nah, di sini metode pemikiran kalian sangat penting digunakan. Ketika kalian misalkan ada masalah atau bagaimana, berusaha kalian ibaratnya mencari solusinya sendiri. Ketika kalian bisa mencari solusinya sendiri, berarti pikiran kalian digunakan untuk berpikir, mencari memecahkan masalah. Nah, ketika kalian sudah tidak punya, kalian bisa cari solusi mungkin dengan
bertanya kepada teman atau mungkin bertanya kepada bapak ibu guru atau siapapun yang mungkin bagi kalian itu nyaman lah untuk diajak berdiskusi atau menyelesaikan masalah yang kalian punya. Kemudian untuk tips 26 yaitu mulailah dari yang kecil. Nah, belajar di sini mulailah dari hal yang sangat simpel saja. Misalkan belajar nggak harus ngoyo, harus banyak enggak. Yang penting tadi ada ilmu yang masuk. Ya mungkin hanya berapa lah, tapi kan setidaknya ada ilmu yang masuk. Belajar dari hal yang kecil. Nah, kemudian untuk tips 27 yaitu sering-seringlah praktis. Praktis di sini adalah latihan. Nah, seperti kayak tadi mengerjakan PR itu juga salah satu dari sebuah latihan. Latihan dari menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang sudah disampaikan. Untuk tips 28 fokus. Nah, tadi namanya belajar harus fokus, nggak bisa kok disambi dengan ngobrol, disambi dengan bercanda, itu nggak bisa. Tapi kalian juga bisa ibaratkan menjadikan suasananya mungkin lebih nyaman, lebih apa, mungkin dengan mendengarkan musik yang kalian suka. Yang penting musiknya yang musik jangan yang gedubrakan enggak, tapi musiknya yang musik santai, musik yang bisa ibaratnya membuat pikiran kalian jadi tenang. Nah, itu bisa. Untuk tips 29 yaitu mohon bimbingannya. Nah, mohon bimbingannya di sini adalah berdoa kepada Allah. Jadi, kalian tidak hanya belajar saja, tapi juga harus berdoa, minta petunjuk sama Allah, berdoa semoga kalian diberi kelancaran belajar, diberikan kemudahan untuk kalau ketika pas tes juga diberikan kemudahan untuk menjawab. Jadi berusahalah setiap hari itu kalian juga harus imbang antara ibadah, doa dengan Allah sama belajar. Kalau kalian itu sudah imbang, insya Allah kalian belajarnya tidak akan ada gangguan. Kemudian yang terakhir ini tips yang terakhir yaitu menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Maksudnya di sini kalian itu bisa belajar dari buku yang sudah ditentukan atau mungkin belajar dari internet atau dari manapun yang mana sumbernya itu terpercaya atau tidak hanya dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi kalau kita mengambil suatu ilmu itu juga harus dilihat, oh saya dapatnya ini dari mana ya, itu juga kalian harus perhatikan. Nah, mungkin itu adalah cara belajar efektif yang bisa Butika sampaikan. Mungkin nanti kalau kalian kok kurang paham atau kurang jelas, bisa saja nanti Japri Butika bisa tanya apa yang kalian kurang paham. Insya Allah nanti Butika akan bantu untuk menjelaskan. Semangat belajar, jangan malas, apalagi ini memang kondisinya juga belajarnya masih daring, belum bisa tatap muka, tapi jangan sampai menjadikan kalian malas untuk belajar, karena kalau kalian malas belajar nanti kalian akan menjadi orang yang kurang berilmu. Kalau namanya orang kurang berilmu nanti mudah dibohongi sama orang, akan kurang ilmu pengetahuan apa yang berkembang pada zaman sekarang ya. Jadi tetap semangat, selalu semangat, nggak boleh malas belajar. Kalau sudah mulai malas belajar, ingat orang tua. Nah, ini adalah kunci yang paling penting. Ketika kalian ingat orang tua atau keluarga, kalian itu bisa menjadi alat pemacu semangat kalian. Oh ya, bapak ibuku sudah bekerja mencari uang dengan mungkin kadang pulangnya malam atau bahkan ada yang nggak pulang, merantau. Nah, itu kan sangat sesuatu hal yang sangat menjadi pengacu kita untuk bisa belajar lebih semangat lagi.
Mungkin dari Butika cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.